Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada tahun ini dipertemukan kembali kita dengan Ramadannya. Banyak hal yang bisa kita ambil, pelajaran, ibroh luar biasa. Terutama dengan adanya Ramadan ini, orang berbondong-bondong ingat lagi kewajiban-kewajibannya, termasuk di antara kewajibannya itu adalah zakat, baik zakat malnya ataupun zakat fitrahnya. Ingat dia dengan harta kekayaan yang dia milikinya. Ramadan inilah yang membuat orang-orang menjadi sadar akan kehidupannya kelak. Kaum muslimin, jemaah kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, belum lagi kita lihat dari sisi bahasa. Zakat itu artinya tumbuh dan berkembang. Luar biasa. Secara bahasa saja kita sudah menarik mendengarnya, ya. Karena setiap kita yang akan mengeluarkan atau telah mengeluarkan, ya, itu akan tumbuh nanti, ya, tumbuh tinggi gitu ya, kemudian berkembang. Itulah arti zakat secara bahasa. Setiap yang kita sedekahkan, bahasa Al-Quran yang lain itu zakat itu adalah sedekah. Setiap yang kita keluarkan, yang kita distribusikan, itu tidak hilang begitu saja, tidak menjadikan orang miskin karena mengeluarkan zakat, malah kebalikannya, menjadikan orang semakin bertambah harta kekayaannya. Itu disebut dengan tumbuh dan berkembang. Hadirin jemaah kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran atau ibroh yang bisa kita ambil dari zakat ini. Pertama, ketika masyarakat ini sudah membiasakan, sudah terbangun, ya, struktur budaya bersedekah, berinfak dan zakat, maka insya Allah ketimpangan-ketimpangan, gejolak-gejolak di masyarakat itu berkurang, ya. Karena orang-orang yang menjadikan sadar ternyata orang-orang kaya, orang-orang yang berduit ini banyak manfaatnya bagi kita, banyak manfaatnya bagi kami, kata orang-orang yang belum beruntung. Kenapa? Karena mereka merasakan kebermanfaatnya. Dengan demikian, maka zakat akan menurunkan gejolak-gejolak sosial. Belum lagi dari sisi yang lain, ternyata zakat itu tidak hanya menurunkan gejolak sosial, tetapi juga membersihkan diri dan jiwa. Dan itu ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berzakat itu dalam rangka membersihkan diri dan membersihkan harta kita. Nah, oleh karena itu, mari kita mengingatkan kembali, menggalakkan kembali, walaupun belum sampai haulnya, belum sampai nisabnya, tapi kita sudah membudaya dengan sedekah, infak dan sebagainya. Nah, ini awal dan cikal bakal orang-orang yang akan siap mengabdi, siap mengeluarkan harta yang paling besar, harta yang paling banyak. Jangankan kita di kota, hidup di perkotaan ini, orang-orang di kampung saja hari ini, dari dulu malah mereka itu sadar. Mereka panen per 3 bulan, mereka keluarkan. Ada panen per 2 bulan, mereka keluarkan. Misalnya padi, sekian, mereka keluarkan. Nah, mengapa dengan kita orang-orang perkotaannya tidak
melihat itu, padahal mereka itu sebenarnya juga menerima zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, oleh karena itu fenomena kebaikan dengan zakat ini menurunkan gejolak sosial ini menjadi pelajaran, menjadi ibrah untuk kita ke depan lebih semarakkan lagi. Belum lagi rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang senantiasa. Kalau misalnya yang sudah terbudaya itu individu, masyarakat bangsa kita ini sudah mulai membudaya sedekah, infak, apalagi zakat, maka sudah barang tentu Allah hadirkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran dan gambaran kehidupan kita ke depan tergantung dengan kebersamaan kita dalam partisipasi mengeluarkan sedekah, infak, dan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.